Salam sejahtera bagi kita semua, semoga apa yang kita inginkan segera tersampaikan, dan diberi kesehatan selalu. Dalam video ini kita merakum, apa itu Konstitusi Indonesia? Pada penasaran bukan? Mari kita bahas di video ini. Perjalanan konstitusi di Indonesia, dimulai sejak 1 hari setelah Insinyur Soekarno, mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, mengesahkan Revolusi Grondewet, atau naskah yang kemudian dinamakan UUD 1945, sebagai negara hukum. Indonesia memiliki konstitusi, yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Pada umumnya, konstitusi atau UUD mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan, serta hak asasi manusia. Dalam hampir semua konstitusi tertulis, diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis kekuasaan. Dari jenis kekuasaan itulah terbentuk lembaga-lembaga negara. Sehingga jenis kekuasaan ditentukan terlebih dahulu, kemudian barulah dibentuk lembaga negara, yang akan menjalankan jenis kekuasaan tersebut. Proses untuk sampai pada titik ini tentulah tidak singkat. Indonesia melalui sejarah dan proses yang panjang hingga terbentuk Konstitusi UUD 1945. Sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia. UUD 1945, dirancang sejak tanggal 29 Mei tahun 1945 hingga tanggal 16 Juli tahun 1945, oleh Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tugas pokok dari BPUPKI adalah menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Namun dalam prakteknya, persidangan berjalan cukup lama khususnya dalam membahas masalah dasar negara. BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9. Panitia 9 berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui naskah Mukadimah UUD. Supomo kala itu membentuk panitia kecil, yang diketuai oleh Soekarno yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Pidato Soekarno pada sidang BPUPKI, sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Pada umumnya, konstitusi atau UUD mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan, serta hak asasi manusia. Dalam hampir semua konstitusi tertulis, diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis kekuasaan. Dari jenis kekuasaan itulah terbentuk lembaga-lembaga negara. Sehingga jenis kekuasaan ditentukan terlebih dahulu, kemudian barulah dibentuk lembaga negara, yang akan menjalankan jenis kekuasaan tersebut. Proses untuk sampai pada titik ini tentulah tidak singkat. Indonesia melalui sejarah dan proses yang panjang, hingga terbentuk Konstitusi UUD 1945. Sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia. UUD 1945, dirancang sejak tanggal 29 Mei tahun 1945 hingga tanggal 16 Juli tahun 1945, oleh Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau BPUPKI. Tugas pokok dari BPUPKI adalah menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Namun dalam prakteknya, persidangan berjalan cukup lama khususnya dalam membahas masalah dasar negara. BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9. Panitia 9 berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui naskah Mukadimah UUD. Supomo kala itu membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, sejak tahun 1999, hingga perubahan keempat tahun 2002. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu, periode tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949.
Periode-periode tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949 adalah periode penetapan UUD 1945. Penetapan UUD 1945 dilakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Penetapan dilakukan setelah mengalami sejumlah proses. Periode tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Periode tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai tanggal 17 Agustus tahun 1950 adalah periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat, atau RIS. Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Belanda mencoba mendirikan negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, terjadilah agresi Belanda I pada 1947, dan agresi Belanda II pada 1948. Sehingga, perlu diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB, yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Akibatnya, UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat. Periode tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. Periode tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli tahun 1959 adalah periode Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1950. Periode federal dari UUD RIS 1949 merupakan perubahan sementara, karena pada dasarnya bangsa Indonesia menghendaki negara kesatuan. Kembalinya Republik Indonesia menjadi negara kesatuan, maka perlu adanya UUD baru. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun rancangan UUD pada tanggal 12 Agustus tahun 1950. UUD kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Periode tanggal 5 Juli tahun 1959 adalah periode berlakunya kembali UUD 1945. Melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, UUD 1945 diberlakukan kembali. Hingga saat ini, UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Amandemen pertama, 14-21 Oktober tahun 1999. Amandemen kedua, 7-18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga, 1-9 November tahun 2001. Amandemen keempat, 1-11 Agustus tahun 2002. UUD 1945, hasil amandemen menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1950, dan menjadi konstitusi yang berlaku hingga saat ini. Sekian rangkum cerita tentang perkembangan konstitusi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton rangkuman cerita kami. Jangan lupa like, share dan komen agar channel kami bisa berkembang. Salam hangat dari kami, Sejarah Indonesia. Terima kasih.